Ya, kembali lagi bersama saya, Adinda Ivan Palevi, peserta PPKD di Jakarta Selatan, dengan jurusan Teknik Komputer Jaringan Angkatan 1 tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa cara atau langkah-langkah saat kita akan mempersiapkan atau optimalisasi PC kita sebelum melakukan backup atau restore point. Yuk, disimak videonya. Ya, pertama kita akan membuka Task Manager. Tekan Windows dan R pada keyboard, ketik tas MGR, lalu tekan Enter. Untuk tampilan yang lengkap, klik More Details, pojok kiri bawah. Nah, di sini kita dapat mengecek apa saja yang digunakan aplikasi yang berjalan, seperti CPU, memori, disk, network, GPU, dan lain-lainnya. Seharusnya dalam keadaan baru menyala atau idle, tidak banyak proses yang digunakan, dengan pengecualian disk, karena ada beberapa aplikasi yang jalan saat startup. Nah, misalnya di sini saat idle atau baru menyala, ada proses yang berat, ini patut dicurigai karena seharusnya tidak ada yang berjalan kecuali aplikasi-aplikasi dalam startup. Bisa jadi hal-hal tersebut dikarenakan virus. Oke, jika sudah selesai inspeksi Task Manager, kita akan lanjutkan ke update Windows. Pastikan Windowsnya sudah update sampai hijau karena kita akan membuat backup. Sebaiknya kita akan menggunakan Windows yang terbaru karena tidak perlu update lagi. Ya, selanjutnya kita akan melakukan instalasi antivirus. Saya di sini menggunakan Malwarebytes karena di sini dia cukup kuat dan ringan. Kita akan klik scan di sini untuk mencari virus pada PC ini. Ya, sedang proses dan akhirnya tidak ada pada PC saya. Kondisi sudah baik. Jika ada nanti kita bisa quarantine, lalu kita hapus. Tahap selanjutnya merupakan tahap pembersihan. Saya akan install CC Cleaner untuk membersihkan sisa-sisa file yang tidak dipakai di PC ini. Contohnya adalah file-file dari temporary folder dan lain-lainnya. Ada juga cookies, browsing history, sampah dari recycle bin. Di sini sih kita akan mengulang prosesnya beberapa kali, run cleaner sampai semuanya bersih. Untuk beberapa fitur ini tidak perlu kita gunakan. Nah, kita akan langsung ke tools. Di sini kita bisa uninstall aplikasi-aplikasi yang sudah lama tidak kita gunakan agar kerja RAM pada PC tidak terlalu penuh. Nah, berikut saya akan membuka registry editor. Di sini kita akan scan registrinya. Apakah ada yang bermasalah karena sudah lama tidak dipakai dan tidak diperlukan, kita perbaiki saja. Oke, ditemukan beberapa dan kita review, lalu kita perbaiki. Untuk ini backupnya kita klik no saja, kita langsung fix all selected items. Selanjutnya disk manager, kita akan mengecek disk yang kita punya, penyimpanan kita. Kita bisa melihat apa saja yang menghabiskan penyimpanan kita dari pictures, musik, dan dokumen serta lain-lainnya. Kita bisa menyortir mana yang tidak perlu. Selanjutnya ada tools yang sangat berguna yaitu Duplicate Finder. Kita akan mencari file-file duplikat yang seringkali terjadi pada kita. Ada file yang sama dengan size besar, itu sangat menghabiskan tempat. Sebaiknya kita bersihkan saja. Pembersihan selanjutnya kita akan lakukan melalui Storage Settings. Di sini kita masih bisa memilih apa saja yang akan dihapus. Bisa dilihat masih ada beberapa temporary files sekitar 1,34 GB. Ada juga files dari downloads folder. Kita bisa pilih mana saja yang mau dihapus.
Ya, untuk bagian sini masih pembersihan juga, kita melakukannya melalui disk cleanup. Letaknya ada di File Explorer, klik kanan pada local disk C. Kita bisa lihat masih ada beberapa file yang belum terhapus. Silahkan dihapus saja. Oke, sudah sampai tahap ini berarti komputer sudah optimal. Kita akan memulai tahap restore point. Tujuan restore point adalah untuk mengembalikan kondisi sistem ke titik tertentu di masa lalu. Hal-hal yang disimpan merupakan pengaturan sistem, file system, driver, registry, dan program yang terinstall. Tidak mencadangkan file pribadi seperti dokumen, foto, video, dan lain-lain. Fitur ini digunakan jika sistem bermasalah setelah update, install software, atau driver. Kamu bisa restore ke titik sebelum perubahan tersebut terjadi. Kelebihan fitur ini bisa melakukan secara otomatis dan juga cepat dan ringan, walau hanya pada sistem Windows, tidak pada partisi lainnya. Berikutnya kita akan membuka control panel, ubah kategori menjadi large icons, lalu kita buka backup and restore Windows. Di sini kita akan klik setup backup yang bertujuan utama untuk mencadangkan file pribadi kita. Yang disimpan itu file user, bisa juga termasuk image system walaupun itu hanya opsional. Untuk penggunaannya kita untuk mengembalikan file yang hilang atau rusak, tidak terlalu fokus pada pemulihan sistem operasi. Untuk backup ini sebaiknya tidak dilakukan di partisi yang sama dengan drive system. Hal tersebut karena jika ada virus akan tetap menjalar ke drive yang sama. Nah, ini yang terakhir, ada create system image. Ini tujuannya untuk membuat salinan lengkap dari partisi sistem, biasanya dari drive C. Yang disimpan itu seluruh isi drive, termasuk Windows, program, pengaturan, sama file-filenya. Penggunaannya cocok jika kita ingin restore total Windows yang rusak parah. Kembalikan kondisi persis seperti saat backup dibuat, termasuk file sama semua program. Dibandingkan kedua fitur sebelumnya, yaitu sistem restore dan setup backup, ini merupakan yang paling lengkap, tetapi juga yang paling lama. Karena ini merupakan salinan penuh dari semuanya. Ini bisa digunakan juga untuk melakukan cloning pada device lain, sehingga hasilnya menjadi PC yang identik. Untuk menu ini sebenarnya bisa kita skip karena tujuannya untuk membuat bootable Windows. Karena kondisi PC kita sudah optimal, saat ini tidak diperlukan. Kita bisa membuat ini sendiri nanti menggunakan ISO dan Rufus. Nah, begitulah kurang lebih langkah-langkah atau cara untuk optimalisasi serta persiapan untuk melakukan backup dan juga restore point PC kita. Oke, sudah paham atau belum? Jika belum, silakan tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih banyak sudah menonton videonya. See you next time.